Kutipan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunojoyo, episode ke-11. Raja Amangkurat mulai memperluas wilayah. Setelah pengangkatan diri Pangeran Adipati menjadi raja, Ki Pranantoko yang diutus ke Donan untuk mencari bunga datang dengan membawa hasil. Bunga satu rakit bernama bunga Wijaya Kusumo sudah diaturkan kepada sang raja. Sang raja sangat suka mendapat bunga yang selama ini dicarinya tersebut. Sang raja merasa bahwa dirinya mendapat anugerah yang besar dari Tuhan yang Maha Tinggi. Sang raja percaya bunga itu menjadi pertanda bahwa dirinya akan lestari menguasai tanah Jawa. Keberhasilan Pranantoko membuat dirinya dipercaya oleh sang raja. Pranantoko kemudian diangkat sebagai punggawa utama dengan nama Aryo Sindurejo. Sang raja juga berkenan mengangkat Ki Sendi sebagai punggawa. Kemudian diberi nama Demang Urawan. Semua wilayah tengah sudah tunduk dan patuh kepada sang raja Amangkurat. Di antara para pembantu yang belum mendapat kenaikan pangkat adalah Ki Nidokarti, Onggojoyo, dan Wirodipo. Saat itu mereka langsung disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan penobatan raja. Sang raja berkenan mengambil orang Tegal sejumlah 700 untuk dikaryakan sebagai prajurit pengawal sang raja. Kesatuan prajurit pengawal itu kemudian dinamakan Jogosuro. Pada suatu hari pisuanan, para punggawa telah berkumpul di hadapan sang raja di bangsal Ponconiti. Duduk di depan Ki Patih Tumenggung Mondoroko. Di sebelahnya duduk Ki Aryo Sindurejo. Lalu di sebelahnya lagi Ki Wirodipo, Ki Demang Urawan, Ki Maduretno, dan Ki Onggojoyo. Berkata sang raja kepada Tumenggung Mondoroko, "Kehendakku sekarang engkau Mondoroko dan Sindurejo, aku tunjuk untuk menaklukkan wilayah pesisir, agar orang pesisir mau menghadapku. Sindurejo, bersiaplah segera." Mondoroko menyembah dan berkata, "Hamba berserah pada kehendak Paduka." Berkata sang raja, "Kalau begitu segera berangkatlah. Kendal dan Kaliwungu taklukkan segera, agar mereka mau menghadap kepadaku. Bawalah pasukan yang banyak. Si Maduretno dan Onggojoyo, kalian berdua ikutlah. Juga pesanku, Kedunanti datangilah. Juga lihatlah yang berada di Mataram. Siapa yang berkuasa di sana." Sindurejo menyembah dan segera bersiap melaksanakan tugas. Bersama Maduretno, keduanya berangkat membawa pasukan yang besar. Singkat cerita, mereka telah sampai di Kendal. Tidak perlu waktu lama, orang Kendal sudah tunduk semua. Juga di Kaliwungu. Sang raja telah mendapat pengakuan dari orang Kendal dan Kaliwungu. Para punggawa di Kendal dan Kaliwungu kemudian dibawa menghadap kepada sang raja Amangkurat di Tegal. Setelah Kendal dan Kaliwungu tunduk, Aryo Sindurejo berangkat ke Kedu bersama Ki Maduretno. Saat itu Kedu masih belum tunduk kemanapun. Sejak Mataram diduduki pasukan Trunojoyo, Kedu memisahkan diri dan belum bergabung ke negeri yang manapun. Mereka berada di bawah kekuasaan Ki Wongso Citro. Aryo Sindurejo sampai di wilayah Kedu lalu bermarkas di Katitang. Ki Wongso Citro segera menemui Aryo Sindurejo untuk menyatakan ketundukannya dengan membawa hadiah. Aryo Sindurejo lega hatinya karena orang Kedu masih setia kepada keturunan Sunan Amangkurat Agung. Ki Wongso Citro lalu diperintahkan untuk menyatukan wilayah Kedu.
Ki Wangsa Citra segera melaksanakan tugas dengan baik. Arya Sindurjo sangat suka hatinya, lalu mengusulkan agar Ki Wangsa Citra diangkat sebagai tumenggung. Sang raja sudah memberikan persetujuan. Ki Wangsa Citra lalu diangkat sebagai Bupati Kedu dengan nama Tumenggung Mangkuyuda. Setelah pesisir dan Kedu menyatakan tunduk, sang raja telah menguasai wilayah tengah Pulau Jawa dengan sentosa. Kerajaan yang dibangun sang Prabu Amangkurat telah menampakkan hasil. Tinggal wilayah Brebes yang belum tunduk. Kita tinggalkan raja baru yang sedang memperluas wilayah. Ganti cerita dari Demak. Ketika Demak takluk oleh pasukan Trunajaya, orang Madura menjarah beduk perang Madani. Punggawa Madura yang melakukan itu adalah Wangseng Gati. Waktu itu Demak dibagi menjadi 8 wilayah yang diperintah para mantri. Semua mantri sudah melarikan diri. Namun waktu itu ada seorang abdi Pangeran Puger yang ditanam di Demak, namanya Ki Martojoyo. Ki Martojoyo rumahnya di Tempalong, seorang yang banyak saudaranya sesama keturunan Godo Mastakan. Ki Martojoyo ketika mendengar beduk perang Madani dijarah orang Sampang, segera bersiap merebut kembali. Ki Martojoyo menyiapkan prajurit dan menyerang pasukan Madura. Ki Martojoyo bersama pasukannya berhasil menemui Wangseng Gati dan terjadilah pertempuran yang sengit. Kedua pasukan saling tombak dan saling tikam di alun-alun. Ramainya perang berlangsung seharian. Hingga menjelang malam belum ada pihak yang menang dan kalah. Pada malam harinya, di markas Ki Martojoyo terjadi perundingan dengan para sanak kerabatnya. Berkata salah seorang adik Ki Martojoyo, "Kanda, saya ingatkan, kalau kita berperang tanpa ada penugasan, kalaupun menang tidak mendapat apapun, kalau kalah akan tanpa guna. Lebih baik kita melapor kepada Pangeran Puger dulu untuk meminta perintah." Ki Martojoyo menjawab, "Benar katamu, tapi aku ingin kita menyusul Pangeran Adipati yang sekarang berada di Tegal. Aku dengar beliau sudah mengangkat diri sebagai raja. Sekarang ayo kita berangkat." Si adik menjawab, "Bagaimana Kanda? Pangeran Adipati bukan tuan kita yang mengangkat Anda di sini. Adapun Pangeran Puger jelas tuan kita yang telah memberi kedudukan." Martojoyo berkata, "Tidaklah mengapa, sama saja. Ayo kita ke Tegal saja. Turutilah aku, jangan terlambat. Ayo segera berangkat." Mereka kemudian berangkat ke Tegal. Sesampai di Tegal, mereka menuju markas sang raja. Saat itu sang raja sedang mengadakan pertemuan dengan para punggawa. Mendadak Ki Martojoyo datang bersama adiknya. Sang raja berkata, "Hai Martojoyo, ada apa engkau datang ke sini? Apakah diutus oleh Dinda Pangeran Puger?" Martojoyo menjawab, "Hamba datang atas kehendak sendiri, hendak mengabdi kepada Paduka. Hamba serahkan hidup mati karena telah berani memulai perang melawan pasukan Madura di Demak. Tetapi perang belum selesai karena datangnya malam. Pasukan hamba sementara hamba undurkan. Sekarang hamba meminta perintah dari Paduka. Hamba masih berani melawan orang Madura." Sang raja sangat suka mendengar penuturan Ki Martojoyo. Berkata sang raja, "Aku serahkan kepadamu Martojoyo negeri Demak seutuhnya. Sekarang engkau berangkatlah ke Demak untuk menaklukkannya." Martojoyo menyembah dan segera pamit hendak berangkat ke Demak. Tuan Admiral kemudian mempunyai usulan, "Paduka, saya juga minta pamit ke Jepara. Adapun untuk berjaga Paduka di sini saya tinggalkan
70 serdadu company. Sang raja berkata, "Baiklah, Admiral Helduedeh, aku sertakan bersamamu Tumenggung Martoloyo dan Sewijo agar ikut mendampingi perjalananmu." Tuan Admiral berangkat dari Tegal naik kapal. Setelah semua siap perabotan berperangnya, layar dikembangkan dan segera berangkat. Sesampai di Jepara, Tuan Admiral memerintahkan agar kapal berlabuh dulu. Di pelabuhan Jepara mereka melepas jangkar. Tumenggung Martoloyo dan Wijo disuruh mendarat terlebih dulu untuk menyampaikan perintah sang raja kepada Bupati Jepara Ki Wongsodipo. Ki Wongsodipo sangat suka mendengar kedatangan bantuan pasukan Tuan Admiral. Admiral dipersilahkan mendarat dan sudah bertemu dengan Ki Wongsodipo. Admiral bertanya kepada Ki Wongsodipo, "Sekarang berada di mana posisi musuh?" Wongsodipo menjawab, "Tuan, dulu mereka di Jogodayoh, tetapi sekarang sudah pergi karena saya tembaki dari gunung. Sekutu saya ketika mengusir orang Madura adalah orang Prasman dan orang Inggris. Sekarang mereka masih berdagang di sini." Kaget Tuan Admiral mendengar perkataan Wongsodipo yang menyatakan orang Inggris dan Prasman berada di Jepara. Tuan Admiral berpikir lebih baik kehilangan uang tetapi bisa mengusir orang Prasman dan Inggris. Dia hendak membuat rekayasa, tapi jangan sampai orang Jawa mengetahui. Orang Prasman dan orang Inggris kemudian dipanggil. Berkata Tuan Admiral, "Hai orang Inggris dan Prasman, pekerjaan kalian sudah diterima oleh Sang Raja Mataram. Sekarang kalian diberi hadiah 20.000 real. Kehendak Sang Raja agar kalian kembali ke negeri kalian. Jangan lagi berdagang di Jawa." Berkata orang Prasman dan Inggris, "Tuan, saya keberatan. Kapal kami sedang berlayar membawa barang." Tuan Admiral berkata, "Aku beri kalian kapal untuk pulang." Orang Inggris dan Prasman telah diberi kapal dan uang sejumlah 20.000 real. Kemudian mereka disuruh untuk berangkat. Namun sebelumnya semua kapal telah dibor dasarnya. Ketika sampai di laut, kapal-kapal itu bocor. Semua orang Prasman dan Inggris tenggelam di lautan. Tak ada satupun yang selamat.